Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa kali saya mendampingi anak-anak yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Kesulitan dalam hidupnya itu dalam arti mereka misalnya mengalami kekerasan dalam keluarganya, misalnya mendapatkan kekerasan secara fisik, ya, dipukuli, ditendang, atau juga secara verbal, jadi dimaki-maki, diumpati, atau juga mengalami kesulitan misalnya dengan pilihan hidup mereka nanti akan menjadi apa, ya, atau bagaimana kesulitan mereka konflik dengan teman-temannya, atau mereka mengalami dibully di sekolah. Saudara-saudara yang terkasih, khususnya dalam mengalami hal yang sulit dalam keluarga, ini yang kadang-kadang saya sangat berat untuk mendampingi mereka, namun juga tetap saya usahakan bagaimana tidak menyelesaikan masalah dalam keluarga, namun bagaimana mempersiapkan mereka untuk memulihkan diri untuk masa depannya, ya, untuk perkembangan kondisinya di masa depan. Dan ini saya alami makin banyak ketika saya di seminari mengadakan seleksi untuk anak-anak yang akan masuk menjadi romo, kan harus diseleksi dulu supaya mereka tidak mengalami persoalan yang berat. Maka ketika mengalami seleksi ini ada banyak sekali, ya, yang dari seleksi yang masuk itu yang mengalami hal-hal yang sulit dalam keluarga. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya saya juga merasa prihatin dan kasihan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan dalam hidup keluarganya, namun juga kadang-kadang tidak mampu harus berbuat apa saya. Dan juga belum lagi kalau mengalami bagaimana suami atau istri juga mengalami kesulitan dalam hidup berkeluarga, dalam hidup perkawinan. Mungkin suaminya yang merasa kesulitan atau istrinya yang merasa kesulitan. Kesulitan ini saya artikan dalam hal yang luas, ya. Ada banyak kesulitan, ada banyak persoalan dalam hidup keluarga. Saudara-saudara yang terkasih, maka kita perlu mengingat kembali bahwa sebenarnya setiap keluarga adalah yang dikatakan dalam gereja Ecclesia Domestica. Keluarga adalah gereja rumah tangga. Apa artinya? Setiap keluarga sebenarnya adalah gereja-gereja kecil. Apakah gereja itu? Siapakah gereja itu? Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang percaya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan gereja. Maka setiap keluarga Katolik adalah juga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebenarnya juga adalah gereja. Jadi gereja itu bukan hanya di tempat ini, gedung ini, bukan, tetapi gereja adalah pertama-tama juga keluarga-keluarga. Itulah yang menjadi gereja-gereja kecil. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian gereja adalah tempat bertumbuhnya orang-orang yang saling mencintai, dan di dalam gereja itu orang juga mau mengembangkan imannya. Karena keluarga disebut sebagai gereja, maka dalam keluarga juga adalah tempat orang-orang yang mencintai, dan di dalam keluarga itu tumbuhlah iman. Maka sering terjadi bahwa orang tua mendidik anak-anaknya dalam iman Katolik, menumbuhkan, membaptis mereka, lalu mendampingi mereka dalam iman. Itu sebenarnya memang adalah hal yang baik, adalah hal yang wajar. Seharusnya demikian sebuah keluarga itu, karena disebut sebagai Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Saudara-saudara yang terkasih, semuanya itu sebenarnya adalah karena kita meneladani keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf. Dalam keluarga inilah sangat nampak bahwa keluarga yang menyandarkan diri kepada Allah, mengharapkan segala sesuatu dari Allah, adalah keluarga yang kudus, keluarga yang suci, keluarga yang mengharapkan semuanya dalam pertolongan Tuhan. Dalam kondisi yang seperti inilah, dalam kondisi yang sangat yang baik ini,
bahwa Maria dan Yusuf saling mencintai dan mendidik Yesus dalam cinta yang luar biasa ini, maka Yesus tumbuh. Tadi dikatakan Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita ingat bahwa Yesus adalah sekaligus Allah, sekaligus juga manusia. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian pertumbuhan Yesus yang makin dewasa dan bertambah hikmat juga karena kondisi keluarga yang sangat baik. Bukan tanpa persoalan, bukannya bahwa mereka Maria dan Yusuf tanpa ada masalah, bukan. Tetapi meskipun ada persoalan, namun kondisi keluarga yang saling mencintai, inilah yang menumbuhkan Yesus makin dewasa dan bertambah hikmat. Saudara-saudara yang terkasih, bisa kita bayangkan juga bagaimana kalau keluarga-keluarga kita saling mencintai, semua yang ada dalam keluarga itu saling mencintai, saling mengasihi. Maka anak-anak yang ada di dalamnya juga anak-anak yang bertumbuh dalam cinta. Kelak ketika mereka dewasa, mereka akan membawa cinta itu dalam seluruh pekerjaannya, dalam seluruh pergaulannya, dalam mungkin ketika mereka menjadi keluarga baru, mereka juga membawa cinta itu. Sejak kecil anak-anak didewasakan dalam cinta, dikasihi, dicintai orang tuanya, diperlakukan dengan baik, anak-anak merasa dicintai, maka dalam perjalanan hidupnya, dia juga akan membawa cinta itu, dan dia akan mengerti bahwa keluarga yang benar adalah keluarga yang mencintai. Kelak ketika mereka menjadi sebuah keluarga, juga mereka melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya terhadap mereka. Keluarga adalah keluarga yang saling mencintai. Dan sebaliknya, kalau anak-anak didewasakan dalam kondisi yang kurang baik, dipukuli, ya, ditendang, dikata-katai yang jelek, ya, karena anak belum tahu lalu digoblok-goblokan misalnya, ya, lalu dikatakan umpatan-umpatan yang kurang tepat untuk usia mereka. Dalam perjalanan hidupnya mereka juga akan membawa itu, dan mereka mengerti akhirnya bahwa keluarga itu memang harus seperti itu, harus melakukan kekerasan, harus mengata-ngatai, dan sebagainya. Bersyukur kalau anak itu bisa mengolah akhirnya bahwa oh itu tidak baik, nanti kalau saya jadi keluarga jangan seperti itu masih bersyukur. Tapi tidak banyak juga orang-orang yang demikian. Saudara-saudara yang terkasih, alangkah indahnya kalau keluarga tumbuh dalam cinta. Suami istri saling mencintai. Bukankah untuk itu orang menikah? Pada saat menikah, orang saling mencintai. Dan ketika memiliki anak, dalam cinta itulah anak itu lahir dan didewasakan. Sangat indah bila dalam keluarga orang tetap menghadirkan cinta, sekalipun bukannya tanpa masalah, seperti dalam keluarga Nazaret ini. Tetap ada masalah, tapi orang yang saling mencintai dalam keluarga, masalah itu menjadi lebih ringan untuk dijalani. Dan dengan demikian juga, anak-anak yang tumbuh dalam keluarga menjadi anak-anak yang sehat, bukan hanya secara jasmani, tapi lebih juga pada rohani. Kepribadiannya menjadi baik dan sebagainya. Demikian juga suami dan istri yang saling mencintai, juga akan bertumbuh dengan baik, pekerjaan akan menjadi lebih baik, ya, dan kehidupan keluarga juga meskipun masih ada persoalan, tetapi masih saling mendukung. Saudara-saudara yang terkasih, pada pesta keluarga kudus ini kita diingatkan kembali mengenai keluarga yang seharusnya. Romo ini kan tidak ngerti bagaimana sulitnya hidup dalam keluarga. Saya tidak mengerti, tetapi saya belajar banyak mengenai keluarga karena mendampingi persoalan-persoalan yang sulit dalam keluarga. Dan untuk itulah gereja mengingatkan kembali yang seharusnya. Terkadang kita mengatakan bahwa ya sudah, keluarga saya seperti ini, ya mau apa lagi Romo, biar aja rusak ya sudah, ya. Toh juga biasanya juga seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih, biasanya tidak seperti itu. Biasanya adalah keluarga yang saling mencintai. Keluarga yang benar, keluarga yang diharapkan Allah ketika suami dan istri menikah adalah untuk saling mencintai. Dan ketika anak hadir dalam keluarga, didewasakan dalam cinta. Kita ingat kembali bagaimana kita memperlakukan pasangan hidup kita dan anak-anak kita. Kalau kemarin-kemarin kita kurang menyadari hal tersebut, iya ternyata saya
terlalu keras ya. Saya mungkin mengumpat-umpat kepada anak-anak atau pasangan hidup saya. Inilah saatnya yang tepat di masa Natal dan saat kita merayakan pesta keluarga kudus. Ayo kita kembalikan keluarga kita kepada keluarga kudus Nazaret. Mereka sudah memberikan teladan keluarga yang seharusnya, sehingga keluarga itu memang akhirnya sungguh-sungguh seperti yang diharapkan Allah. Keluarga adalah tempat orang mencintai, tempat bertumbuhnya iman kepada Allah yang menyatukan keluarga. Keluarga adalah Ecclesia Domestica.